Orang gagal pasti ingin berhasil, dan orang berhasil pasti pernah gagal juga. Nah, mungkin saya bukan dari golongan orang kaya, saya orang sederhana saja. Bahkan untuk makan pun ya seadanya. Waktu dulu zaman SMA saya pun ya seadanya. Teman-teman sudah naik sepeda motor, saya masih jalan kaki. Ya mungkin itu perjuangan ya. Mudah-mudahan kedepannya saya bisa lebih makin sukses, dan saya bisa menata komunikasi saya supaya bisa berbagi sharing seperti ini dengan teman-teman di luar sana. Dan mudah-mudahan saya bisa menjadi seorang yang menginspirasi lebih banyak orang lagi di luar sana, bahwasanya ketika kita sudah punya semangat dan kita punya tekad yang kuat, apapun pasti kita dapatkan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jun Sandi. Buat teman-teman yang baru melihat video ini, saat ini saya sedang bekerja di Politeknik STI Bisnis, dan pada kesempatan video kali ini saya ingin membahas tentang bagaimana baiknya ketika kalian setelah lulus SMA atau SMK sederajat, lebih baik kalian pilih kuliah dulu atau bekerja dulu. Simak baik-baik video ini, semoga menginspirasi, semoga bermanfaat buat teman-teman, khususnya kelas 12 yang sebentar lagi lulus SMA, SMK sederajat, ataupun alumni, teman-teman yang sudah bekerja kemudian pengen melanjutkan kuliah. Simak videonya sampai selesai. Jangan lupa like and subscribe video ini, channel ini, agar supaya lebih berkembang lagi, dan kemudian saya lebih bersemangat kembali untuk membuat konten-konten video yang bermanfaat. Dan kali ini konten ini saya persembahkan untuk teman-teman yang masih bingung mau memilih kuliah atau bekerja sambil kuliah. Yuk simak videonya baik-baik, teman-teman. Nah, untuk pengalaman pribadi saya, dan saya melihat analisa juga dengan pengalaman pribadi teman-teman saya yang sudah bekerja atau yang sudah kuliah kemudian lulus baru mencari pekerjaan, itu sama-sama bagus. Namun di antara kedua pilihan tersebut ada salah satu atau beberapa keuntungan dan kerugiannya. Nah, ada plus minusnya ya teman-teman ya. Nah, yang pertama yang pengen saya bahas adalah ketika kalian lulus SMA atau SMK sederajat, kemudian kalian melanjutkan langsung kuliah. Nah, poin pertama ketika kalian melanjutkan langsung kuliah adalah yang pertama, kalian akan mendapatkan relasi. Nah, relasi di sini adalah teman, contohnya ya. Kalian akan mendapatkan banyak teman dari berbagai macam daerah, dari berbagai macam sekolah, bukan cuma satu area atau satu zona yang biasanya kalian berteman waktu SD, SMP, SMA, itu berteman cuma satu lingkungan, satu daerah, dan jaraknya paling jauh cuma 5 kilo atau 6 kilo dari jarak sekolahan kalian, karena berdekatan, yang namanya juga tetangga daerah atau tetangga desa, tetangga kampung atau tetangga sebelah, seperti itu. Dan kalau di perkuliahan biasanya orang-orang yang kuliah yang masuk ke universitas atau perguruan tinggi biasanya dari berbagai daerah ya, seperti luar kota, bahkan luar pulau, atau ada juga yang dari luar negeri, biasanya seperti itu. Dan dengan kita menambah relasi atau berteman dengan teman baru, kita akan mempermudah untuk berbisnis ke depannya, itu sebagai salah satu ladang bisnis ya. Nah, itu yang kedua ya, salah satu faktor penunjang manfaat kuliah ya. Manfaat kuliah yang pertama menambah relasi, yang kedua dengan menambah relasi kita bisa mungkin berkolaborasi untuk menciptakan sebuah ide bisnis yang bisa di-collab dengan teman kita. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, tentunya pola pikir kita pasti akan berbeda dengan teman-teman yang belum kuliah. Kenapa? Karena saat kuliah kita akan lebih berkembang, kita akan lebih pola pikirnya lebih sedikit maju ya dibandingkan kita belum berkuliah. Nah, seperti contohnya kalau kita kuliah biasanya kita dituntut untuk bisa mandiri. Ada kegiatan KKN namanya, kuliah kerja nyata. Di situ pun diterapkan bagaimana cara beradaptasi dengan lingkungan masyarakat. Kemudian kita juga diajarkan bagaimana caranya untuk bersosialisasi dengan masyarakat, dan kemudian
menggunakan apa yang kita dapatkan di bangku kuliah dan kita adaptasi, kita praktekkan ke dunia masyarakat. Dan ilmu kuliah itu jauh lebih bermanfaat karena yang namanya ilmu memang kita harus cari. Selama kita hidup kita akan terus bertumbuh, kita akan terus berkembang, dan kemudian pola pikir kita pun akan selalu naik atau berubah seperti itu ya. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, yang paling penting saat kamu kuliah adalah karir. Karir kalian tentunya nanti ketika lulus kuliah diharapkan bisa mendapatkan sebuah karir yang jauh lebih baik dibandingkan dengan lulusan SMA atau SMK saja. Nah, dengan tujuan kuliah kalian pasti memiliki tujuan-tujuan untuk merubah nasib takdir atau merubah pekerjaan yang tadinya mungkin pekerjaannya masih ringan. Kemudian yang namanya pekerjaan ringan pastinya income-nya atau gajinya masih standar gitu ya. Dan ketika sudah lulus kuliah dipastikan memiliki sebuah harapan dan punya tujuan supaya sedikit lebih maju dibandingkan teman-teman yang lulusan SMA atau sederajat. Harapannya nanti ketika sudah mendaftar pekerjaan mendapatkan pekerjaan yang jauh lebih baik daripada teman-teman yang lain. Nah, itu karena yang namanya kompetisi, yang namanya persaingan, nah itu pasti ada. Makanya di luar sana jangan heran ketika lulus sarjana pun masih banyak ada yang menganggur, sarjana nganggur. Nah, itu namanya pengangguran terdidik. Tapi kita tidak bisa menyalahkan hal itu karena tidak menutup kemungkinan, kita pun tidak bisa memungkiri keadaan di lingkungan sekitar kita juga akan berpengaruh. Nah, apalagi di Indonesia ini ya, legalitas itu memang perlu, tapi skill juga memang dibutuhkan. Kalau kita lulus sarjana tapi skillnya kita tidak memiliki, apapun yang kita pelajari saat di dunia kuliah, nah tapi kita tidak menguasainya, ya percuma saja kuliah, cuma mendapatkan selembar ijazah saja. Itu saya rasa masih kurang ya, karena yang namanya kuliah itu banyak sekali ilmu yang akan kita dapatkan selain relasi, dan bisa juga merubah pola pikir kita yang tadinya mungkin berpikir cuma 2 meter, sekarang saat masuk kuliah, setelah lulus kuliah berpikirnya bukan 2 meter lagi tapi sampai jauh 10 meter. Yang biasanya memikirkan masa depan cuma setelah lulus SMA saya yang penting kerja. Nah, ketika sudah kuliah, setelah lulus kuliah saya pengen punya ini, punya itu, punya ini, punya itu, dan masih banyak yang lainnya. Dan keinginan itu pasti akan berkembang seiring dengan adanya perubahan yang kita jalani. Nah, seperti itu. Nah, kemudian teman-teman, itu yang pertama yang kita bahas adalah ketika kita lulus SMA kemudian langsung melanjutkan kuliah. Nah, berbeda cerita ketika kita lulus SMA sederajat kemudian kita memilih untuk melanjutkan bekerja dulu. Kemudian setelah bekerja kita menabung sedikit demi sedikit, kemudian diharapkan bisa melanjutkan kuliah. Ya, memang kata orang kuliah itu nggak penting ya. Memang kuliah itu nggak penting, tapi saya rasa perlu. Perlu di mana? Perlunya adalah ketika kamu bekerja dan ingin mengembangkan karir kamu, naik jabatan, setidaknya minimal punya legalisasi, ya, punya ijazah yang lebih tinggi minimal. Bayangkan kalau kamu kerja di perusahaan besar, kemudian yang jadi manajer atau yang jadi pimpinan perusahaan itu lulusan yang sama, lulusan SMA. Kira-kira kamu mau dipimpin oleh orang seperti itu atau tidak? Dengan 0 pengalaman, kira-kira mau nggak? Pastinya tidak mau ya. Jadi semoga dengan adanya informasi ini, semoga kita bisa terinspirasi juga bahwasanya kuliah memang tidak penting, tapi memang perlu untuk kita laksanakan. Seperti pengalaman saya dulu setelah lulus SMA, saya alumni SMA Negeri 4 Kota Tegal, kemudian melanjutkan bekerja. Bekerjanya pun ya namanya SMA ya serabutan, kerja kontrak di pabrik. Kemudian setelah habis kontrak pindah lagi kerja kontrak lagi, pindah lagi di perusahaan-perusahaan, pindah lagi jadi kerja serabutan apa aja yang penting halal kemudian menghasilkan. Nah, di situ terbentuk juga sebuah
profil pribadi yang lebih kuat. Yang tadinya saya pemalu, saya tidak bisa berbicara di depan umum, kemudian mental saya terbentuk di situ. Kemudian saya berteman dengan salah seorang teman yang dulunya teman kecil. Nah, teman waktu kecil itu menginspirasi saya bahwasanya kuliah itu nggak sulit kok, nggak susah yang seperti yang saya bayangkan dulu. Yang namanya kuliah, dulu saya berpikir itu, saya ketakutan kalau kuliah saya tidak bisa bayar kuliahnya. Yang kedua, ketika kuliah saya tidak bisa mengikuti mata pelajaran yang akan saya ikuti nantinya. Takutnya nanti pelajarannya susah-susah. Apalagi saya tergolong IQ yang mungkin ya standar gitu ya, tidak pintar-pintar amat seperti teman-teman saya pada umumnya. Nah, kemudian dirasa ketakutan itu lama-kelamaan saya menyadari dengan adanya rasa ketakutan itu salah satu faktor karir saya itu tidak naik-naik. Lama sekali saya bekerja di perusahaan selalu jadi bawahan, dan kemudian selalu ketika berpindah perusahaan mencari pekerjaannya itu persaingannya sulit sekali. Apalagi setelah lulus kemudian bekerja 2 tahun keluar dari perusahaan tersebut. Nah, saya melamar bekerja di perusahaan lain, itu persaingannya dengan fresh graduate yang baru lulus SMA, yang biasanya masih penurut ya, kalau di perusahaan digaji berapapun mau. Nah, beda cerita dengan kita yang sudah berpengalaman bekerja di perusahaan A, B, C sampai Z. Ketika melamar pekerjaan di perusahaan yang ingin kita incar dengan harapan kita bisa bekerja di situ dengan income atau gaji yang sesuai harapan kita, ketika bernegosiasi ternyata gagal di negosiasi saat interview. Karena biasanya orang yang sudah berpengalaman bekerja menginginkan sebuah gaji yang dia inginkan sesuai dengan apa yang dikerjakan nantinya. Berbeda dengan yang fresh graduate. Kalau fresh graduate biasanya teman-teman SMA setelah lulus udah yang penting bekerja dulu. Perkara gajinya berapa biasanya itu tidak terlalu difikirkan. Yang mereka cari pengalaman. Justru dengan pengalaman-pengalaman tersebut seharusnya mereka pun berpikir, kalau mereka terus bekerja seperti itu, seperti saya dulu kalau saya bekerja dan tidak memilih untuk memutuskan melanjutkan kuliah sambil bekerja, mungkin saya tidak di sini, mungkin saya tidak bekerja di sebuah perguruan tinggi seperti saat ini. Mungkin saat ini di usia saya yang sudah 30 tahun, pastinya amat sangat sulit sekali untuk mencari pekerjaan, apalagi kalau mohon maaf lulusannya cuma SMA. Waktu itu saya tidak memutuskan untuk melanjutkan kuliah, pastinya itu berat untuk saya pribadi untuk mencari pekerjaan. Ya memang orang kaya, orang sukses bukan dari latar belakang pendidikan saja yang menjangkau atau menjaminnya, tapi atas dasar kemauan, keinginan, dan tekad. Nah, kuncinya seperti itu. Mudah-mudahan kita tetap memiliki tekad yang kuat, kita tetap memiliki semangat dan motivasi yang kuat, bahwasanya di luar sana masih banyak sekali teman-teman yang pengen melanjutkan kuliah tapi terbentur masalah biaya. Padahal ketika kita pikirkan, ketika sebuah biaya itu menjadi sebuah tantangan, pastinya kita harus melewati itu bagaimanapun caranya supaya kita bisa berhasil. Orang gagal pasti ingin berhasil, dan orang berhasil pasti pernah gagal juga. Jadi tetap semangat. Semoga apa yang saya sampaikan ini tidak menyinggung perasaan teman-teman, karena saya membuat video ini dengan tujuan untuk memotivasi teman-teman di luar sana supaya kedepannya bisa memiliki sebuah inspirasi dan memiliki sebuah motivasi, kemudian semangat untuk melanjutkan cita-cita dan berjuang untuk mendapatkan sesuatu yang kalian inginkan. Semoga informasi ini bermanfaat juga buat teman-teman kelas 12 yang masih bingung mau melanjutkan kuliah langsung atau mau melanjutkan bekerja dulu. Dua-duanya sama bagusnya, dua-duanya pilihan yang memang kalau kita pikirkan dengan seksama itu membingungkan ya teman-teman. Di sisi lain saya pengen melanjutkan kuliah, tapi di sisi lain saya mau kuliah tapi biayanya terbentur masalah biaya. Nah, mungkin saya bukan dari golongan orang kaya, saya orang sederhana saja. Bahkan untuk makan pun ya seadanya waktu dulu zaman SMA saya
saya pun ya seadanya. Teman-teman sudah naik sepeda motor, saya masih jalan kaki. Ya mungkin itu perjuangan ya. Mudah-mudahan kedepannya saya bisa lebih makin sukses dan saya bisa menata komunikasi saya supaya bisa berbagi sharing seperti ini dengan teman-teman di luar sana. Dan mudah-mudahan saya bisa menjadi seorang yang menginspirasi lebih banyak orang lagi di luar sana, bahwasanya ketika kita sudah punya semangat dan kita punya tekad yang kuat, apapun pasti kita dapatkan. Dulu saya jadi keingat, saya ingin memiliki sebuah sepeda motor. Nah, kemudian teman-teman saya waktu sekolah itu sudah memiliki sepeda motor. Zaman dulu itu sepeda motor sudah barang yang mewah sekali dan jarang yang memakai. Nah, waktu dulu saya punya impian seperti itu, tapi saya rasa waktu itu saya sisi mindernya itu lebih banyak dibandingkan optimisnya. Tapi alhamdulillah dengan saya berkuliah dan melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi, pola pikir saya sedikit berubah dan pola pikir saya tidak sekerdil zaman dulu ya. Kalau dulu apa-apa saya minder, saya dari orang nggak punya, saya mau melangkah bersama teman-teman, kenalan dengan teman baru itu saya minder sekali. Saya mau kemana pun saya minder. Yang lain pada nongkrong di kafe, saya masih belajar di rumah, buka-buka buku, baca-baca buku, belajar dan lain sebagainya. Teman-teman di luar sana ketika mau ujian mereka masih bisa main-main di luar sana, berpesta-pesta dengan teman-teman yang lain. Ketika saya mau bergabung saya merasa minder, tapi sekarang tidak seperti itu. Karena yang namanya orang hidup pasti ada di bawah, pasti ada di atas. Tidak selamanya kita berada di bawah dan tidak selamanya kita berada di atas. Roda hidup terus berputar dan semoga apa yang saya sampaikan bisa menambah wawasan buat teman-teman yang belum tahu, buat teman-teman yang masih bingung untuk memilih mau melanjutkan kuliah atau bekerja. Tentukan mulai dari sekarang sesuai dengan passion kalian. Apapun yang kalian pilih semuanya baik dan semuanya bagus, dan saya pribadi mendoakan kalian semuanya mudah-mudahan kalian bisa sukses di luar sana dengan jalan pilihan apapun, entah itu melanjutkan kuliah langsung atau mau bekerja dulu, nabung kemudian lanjutkanlah kuliah. Itu saran saya, saran yang terbaik dari pengalaman pribadi saya, karena dengan berkuliah kalian bisa memiliki banyak relasi, teman baik dan rekan kerja yang lebih mendukung di masa depan yang lebih cerah. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga menginspirasi. Tak ada gading yang tak retak, tak ada manusia yang sempurna. Mohon maaf apabila ada salah kata, salah ucap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.